Perkenalkan, nama saya Mifzal Rahman Khan, dari kelompok A5 G0024087. Saya di sini untuk mengerjakan nihil saya. Jelaskan anatomi terkait mediastinum. Mediastinum adalah ruang dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuralis. Sebuah bidang transversus membentang dari angulus sternalis, pertemuan antara manubrium dan corpus sterni, sampai ke diskus intervertebralis antara VTH 4 dan 5. Membagi mediastinum menjadi mediastinum superius, mediastinum inferius, anterius, medius, dan posterius. Mediastinum superius itu membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracic plane yang termasuk angulus sternalis dan antara VTH 4 sampai 5. VTH 4 atau 5. Isinya ada timus, trakea, esophagus, arcus aorta dengan 3 cabang besarnya, vena brachiocephalica dextra et sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrens, nervus phrenici, ductus thoracicus, dan nervi kecil lainnya, pembuluh-pembuluh darah dan pembuluh limfa. Untuk mediastinum inferior, anterior, letaknya di anterior pericardium, di posterior sternum, dan musculus transversus thoracis. Isinya ada sisa timus, nodi limfatiki, lemak, jaringan ikat. Lalu ada mediastinum inferior, media, letaknya di antara cavitas pleura, dextra et sinistra. Isinya cor, pericardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, arteri dan vena pulmonalis, vena cava, bronchi primary. Mediastinum inferior ada posterior, letaknya di posterior pericardium di antara pleura mediastinalis. Isinya esophagus, aorta thoracica, vena zygos dan hemiazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus, dan nervus panicus. Nah, cor adalah salah satu organ yang terletak di bagian mediastinum, lebih tepatnya di mediastinum inferior media. Saya akan menjelaskan tentang cor. Pertama, uh, pada cor ada pericardium. Pericardium adalah suatu kantong fibula serosa yang membungkus jantung dan pangkal pembuluh-pembuluh besar layaknya pleura dan pulmo. Terdiri dari pericardium fibrosum dan pericardium serosum. Pericardium fibrosum termasuk bagian eksternal dan tersusun dari jaringan fibrosa, berfungsi melindungi kor, membatasi gerak kor, menjaga kor agar tetap pada tempatnya. Pericardium serosum termasuk pada bagian internal, terdiri atas dua lapisan serosa. Satu lamina latalis pericardium melapisi facies interna pericardium fibrosum. Dua, lamina visceralis pericardium melapisi kor langsung sebagai epicardium. Di antara dua lapis pericardium serosum terdapat cavum pericardii atau cavitas pericardiaca yang berisi cairan serosa. Bisa disebut likor pericardia yang berfungsi untuk pelumas dan meminimalkan gesekan kor dengan pericardium fibrosum. Sinus pericardiae terbentuk dari ruangan pelipatan pericardium serosum dan fibrosum yang terbentuk kuldesak. Sinus pericardiae dibagi menjadi dua. Sinus obliquus pericardiae, refleks yang berada di tempat di mana vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis memasuki jantung. Sinus transversus pericardiae alur di mana aorta dan truncus pulmonalis meninggalkan jantung. Vaskularisasi dan inervasi pericardium adalah arteri pericardiophrenica, cabang dari arteri thoracica interna, arteri musculophrenica, arteri phrenica superior, arteri bronchialis, arteri esophagealis. Vena, ada vena pericardiophrenica, vena brachiocephalica, dan sistema zygos. Inervasi ada nervus phrenicus, truncus sympathicus, dan nervus vagus. Lalu pada inti atau core, terletak pada cavitas thoracis, mediastinum medius, dieratkan pada cavitas thoracis dengan corpus sterni oleh ligamentum sternopericardiaca dan processus xiphoideus oleh ligamentum xiphoperdiaca dan diafragma oleh ligamentum pericardiophrenica dan vertebra oleh ligament vertebropericardiaca. Batas-batas jantung adalah kanan atas SCJ2 linea parasternal dextra, kiri atas SCJ2 linea parasternal sinistra, kanan bawah SCJ5 linea parasternal dextra, kiri bawah SCJ5 linea midclavicularis sinistra. Setiap core dapat diidentifikasi menjadi adanya apex, basis, dan 3 fasies, yaitu fasies sterocostalis anterior, fasies diafragmatica, dan fasies pulmonalis. Basis yang mengarah ke bahu kanan, sedangkan apex yang mengarah ke panggul kiri. Basis cordis di atas atrium dextrum menghadap ke belakang, ke arah craniolateral dextra. Apex cordis mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Fasies sterocostalis terutama dibentuk oleh ventriculus dextra,
dan atrium dextrum. Yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis dan pada pinggir kirinya juga disusun sacral auricula sinistra. Fascia diafragmatica terutama dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister dibesarkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersambung pada centrum tendinum diafragmatica. Permukaan inferior atrium dextrum yang bermuka vena cava inferior juga ikut membentuk facies ini. Facies pulmonalis terutama dibentuk oleh ventriculus sinistra yang membentuk impresio kardiaka pada facies medialis pulmo sinistra dan atrium dextrum untuk pulmo dexter. 4 ruangan jantung ada atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dextrum, dan ventriculus sinistrum. Auricula jantung. Auricula beda dengan atrium. Dia merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol, yang merupakan sisa atrium kanan janin. Auricula ini dapat meredakan tekanan tinggi di atrium yang meninggalkan kapasitas atrium pada saat stres. Permukaan dalamnya seperti dinding anterior atrium mengandung muskuloskeletik nanti yang menyebabkan penampilannya menjadi kasar. Di permukaan luar jantung juga terdapat banyak sulcus tempat lewatnya pembuluh darah jantung. Contohnya sulcus coronarius, tempat lewatnya arteri koronaria, sulcus interventricularis anterior, tempat lewatnya arteri vena interventricularis anterior. Lalu ada skeleton cordis. Fungsinya, tempatnya melekatnya miokardium sebagai kerangka core. Tempat melekat kuspis jantung, katup jantung, dan isolator impuls antara atrium dan ventricle. Terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranous septum interatriale dan atrioventriculare. 4 annulus fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventriculare, orificium aorta, dan orificium truncus pulmonis. Annulus atrioventricularis dexter berada di sekitar valva tricuspidalis. Annulus atrioventricularis sinister berada di sekitar valva mitralis. Annulus valva aorta, cincin aorta berada di sekitar valva aorta. Annulus valva trunci pulmonalis, cincin pulmoner berada di sekitar valva pulmonalis. Trigonum fibrosum adalah daerah penebalan jaringan menghubungkan antara annulus trigonum fibrosum dextrum di antara annulus fibrosus, valva aorta dan annulus atrioventriculare dextra, trigonum fibrosum sinistrum di antara annulus fibrosum, valva aorta dan annulus atrioventriculare sinistra. Lalu atrium dextra. Di atas satu ruangan utama yang halus sinus vena cava atau sinus venarum cavarum dan satu ruangan kecil yang kasar disebut musculus pectinati. Pada bagian superior disebut auricula dextra, kedua ruang dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam, sedangkan pada bagian luar akan membentuk suatu alur yang disebut sulcus terminalis. Auricula dextra, kantong otot berbentuk kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dextrum. Septum interatriale memisahkan atrium kanan dan kiri. Saat fetus, pada sekat ini terdapat sebuah lubang, yakni foramen ovale, yang pada orang dewasa akan mengalami obliterasi dan menjadi fossa ovalis. Setelah lahir, foraminus ovalis menutup foramen ovale yang disebabkan oleh peningkatannya tekanan darah dan atrium kili. Limbus fossa ovalis pada bagian pinggiran dari fossa ovalis. Atrium dextrum akan dihubungkan dengan ventriculus dextrum menuju ostium ventriventricularis dexter dan dibatasi oleh valva atrioventricularis dexter atau valva atricuspidalis. Vena cava superior melalui ostium vena cava superior, vena cava inferior melalui ostium vena cava inferior yang terbuat valvula vena cava inferior atau valvula Eustachii. Namun katup ini tidak dapat menutup ostium secara sempurna. Sinus coronarius memiliki ostium sinus coronari yang terdapat valvula sinus coronari, valvula de Bessi, vena cortis minimae melalui foramina venarum minimarum, ventriculus dextrum terdiri atas satu ruangan dengan permukaan kasar susun dari kiri yang menonjol disebut trabecula carneae. Ada 3 jenis trabecula carneae. Ada musculus papillaris melekat di dinding ventricle melalui basisnya, sedangkan bagian puncaknya dihubungkan dengan chorda tendinae atau little fibrosa cuspis valva tricuspidalis. Muskuli papillaris dan chorda tendinae berperan dalam penutupan katup. Trabecula septum marginalis moderator akan menyilang rongga ventricle dari septum ke dinding anterior. Hanya terdapat di ventricle kanan. Trabecula septum marginalis ini juga membawa fasciculus atrioventricularis ke dextrum dan levis sehingga berperan juga dalam sistem conductance. Ostium trunci pulmonalis menghubungkan dengan truncus pulmonalis yang dibatasi oleh valva trunci pulmonalis. Atrium sinister terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Ostium ave sinistrum menghubungkan dengan ventriculus sinistrum, pos ovalis dan valvular foraminus ovale dimulai oleh 2 vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Ventriculus sinistra pembentuknya apex cordis, vestibulum aorta, ostium aorta menghubungkan dengan aorta. Musculus papillaris berhubung dengan chorda tendinoid. Bagian ventriculus sinistral akan mendekati aorta disebut vestibulum aorta. Myocardium ventricle kiri lebih tebal dibandingkan kanan karena fungsinya memompa melawan tekanan tinggi, yaitu ke seluruh tubuh. Katup-katup jantung ada 2 katup atrioventricularis, yaitu ada valva tricuspidalis dan valva mitralis. Lalu ada 2 katup seminolaris, valva pulmonalis
dan valva aorticus. Lalu, untuk vaskularisasi jantung, ada aorta ascendent. Aorta ascendent akan bercabang menjadi dua, coronaria dextra dan coronaria sinistra. Arteria coronaria dextra akan bercabang menjadi ramus nodus SA, ramus marginalis dextra, dan ramus interventricularis posterior. Arteria coronaria sinistra akan bercabang menjadi ramus interventricularis anterior yang menjadi rami lateralis, dan coronaria sinistra juga akan bercabang menjadi ramus circumflexus yang menjadi ramus marginalis sinistra. Aorta venosa pada kor bermuara pada sinus coronaris menuju atrium dextrum. Vena cardiaca magna, vena cardiaca porta, dan vena cardiaca media, vena cardiaca posterior, vena obliqua atria sinistra, vena posterior ventriculis sinistra. Sedangkan vena cortis minima bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venorum cavarum. Inervasi jantung, inervasi otonom akan diperankan oleh ganglion cervical dan ganglion thoracalis di T2 sampai T5. Lalu serabutnya akan berakhir ke SA node, AV node, myocardium, dan arteri coronary. Serabut parasimpatis yang berasal dari nervus vagus, serabut postganglionnya akan berakhir di SA node, AV node, dan arteri coronaria. Inervasi sensorik diambil peran oleh serabut afferent yang berjalan bersama saraf simpatik. Dan serabut yang berjalan bersama nervus vagus mengambil bagian dalam refleks kardiovaskular. Sistem konduksi jantung dari nodus SA akan ke nodus AV akan ke bundle of His, dan bundle of His akan ke serabut Purkinje, dan serabut Purkinje akan mensuplai cabang-cabang ke otot papilar dan dinding vertikal. Baik, itu in-house saya. Terima kasih atas waktunya.